Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 31 Desember 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena bila mana kami tiba di sorga nanti dan di dunia baru, kami akan mengalami kesenangan bersama Engkau ya Bapa selamanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 31 Desember tahun 2023 adalah kita akan bersukacita selamanya dalam kesenangan Allah selamanya. Ayat intinya terdapat dalam kitab Mazmur 16 ayat yang 11. Berbunyi, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Penjelasannya, tahun-tahun kekekalan, seiring berjalannya waktu, akan mendatangkan kekayaan dan wahyu yang lebih mulia lagi tentang Allah dan Kristus. Sebagaimana pengetahuan bertambah, maka cinta, rasa hormat, dan kebahagiaan pun akan meningkat. Semakin baik manusia belajar tentang Allah, semakin besar pula kekaguman mereka terhadap karakternya. Ketika Yesus membuka di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian-pencapaian menakjubkan dalam pertentangan besar melawan setan, hati orang-orang yang telah ditebus tergetar dengan pengabdian yang lebih berkobar. Dan dengan sukacita yang lebih besar, mereka memainkan kecapi emas dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu untuk menyanyikan paduan suara pujian yang akbar. Pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang berdosa tidak ada lagi, seluruh alam semesta sudah bersih. Satu denyut harmoni dan kegembiraan berdetak melalui ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan segalanya, mengalir kehidupan, terang, dan kegembiraan ke seluruh alam angkasa yang tak terbatas. Dari atom yang paling kecil
hingga dunia yang paling besar, segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dalam keindahannya yang tak terselubung dan kegembiraan yang sempurna, menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Dikutip dari buku The Great Controversy, halaman 678. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat tahun baru dan Tuhan memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 367 paragraf 2 yang berbunyi, semakin banyak manusia belajar tentang Allah, semakin besar pula kekaguman mereka terhadap karakternya. Ketika Yesus membuka di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian-pencapaian menakjubkan dalam pertentangan besar melawan setan, hati orang-orang yang telah ditebus tergetar dengan pengabdian yang lebih berkobar dan dengan sukacita yang lebih besar. Mereka memainkan kecapi emas dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu untuk menyanyikan paduan suara pujian yang akbar. Sederhananya, sebagaimana Yesus menceritakan dan menjelaskan tentang rencana keselamatan kepada orang-orang yang telah ditebus, hati mereka berkobar-kobar, seperti dua murid yang berjalan ke Emmaus, dan bahkan lebih lagi, sebab Yesus membuka kekayaan penebusan yang belum diketahui sebelumnya. Dan sebagaimana Yesus membuka, semakin nyata karakter Allah yang begitu mengasihi kita. Roh Nubuat berkata dalam Early Writings halaman 127 paragraf 1 berbunyi, malaikat itu berkata, menurutmu Bapa menyerahkan anaknya yang terkasih tanpa pergumulan? Tidak, tidak. Itu bahkan merupakan pergumulan bagi Allah di sorga. Apakah akan membiarkan orang yang bersalah binasa atau memberikan anak kesayangannya untuk mati bagi mereka? Kenapa Allah Bapa bergumul untuk menyerahkan anaknya? Karena Yesus itu adalah anaknya Bapa yang sesungguhnya, anak yang Bapa peranakkan. Itulah sebabnya Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, untuk menjadi gambaran, sebagaimana Abraham bergumul mau menyerahkan anaknya, demikian juga Allah Bapa bergumul menyerahkan anaknya. Berikut gambaran pergumulan Bapa. Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 55, paragraf 3, berkata, di hadapan Bapa, Ia, yaitu anak Allah, telah memohon demi untuk orang-orang yang berdosa. Sementara segenap sorga menunggu hasilnya dengan penuh perhatian yang dalam, yang tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Permusyawaratan yang bersifat rahasia itu berlangsung cukup lama. Musyawarah damai itu, Zakaria 6 ayat 13, bagi anak manusia yang telah berdosa itu. Rencana keselamatan telah digariskan sebelum penciptaan dunia ini. Oleh sebab Kristus adalah anak domba yang tersembelih semenjak asas dunia ini. Wahyu 13 ayat 8. Jadi, dalam rapat Dewan Sorga, anak Allah memohon kepada Bapanya untuk menjadi korban pendamaian bagi manusia yang berdosa. Diskusinya antara Bapa dan anaknya berlangsung lama. Sang Bapa bergumul saudaraku dalam Tuhan. Meski sudah ditetapkan dalam rencana keselamatan, tetapi dalam pelaksanaannya Bapa bergumul. Sebab Bapa mengasihi anaknya. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa akan kita, Bapa akhirnya menyerahkan anaknya untuk menjadi korban pendamaian, sehingga kita yang terpisah dari Bapa karena dosa dapat bersatu kembali. Roh Nubuat menambahkan dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 55, paragraf 3, yang berbunyi, namun demikian, ini merupakan suatu pergumulan, sekalipun bagi Raja Alam Semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati bagi umat yang bersalah itu. Tetapi, karena demikianlah Allah mengasihi akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan Dia
jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, rahasia penebusan, kasih Allah bagi satu dunia yang tidak mengasihinya. Oleh karena begitu besar kasih Bapa akan kita manusia yang berdosa, sehingga akhirnya Bapa izinkan anaknya untuk menjalankan rencana keselamatan itu. Perhatikan roh nubuat menggambarkan kasih Allah dalam memberikan anaknya. Signs of the Times, Mei 30 tahun 1895, paragraf 3 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya, bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud pribadinya Bapa. Dengan jelas White menyatakan status Yesus sebagai anak Allah yang diperanakkan Bapa. Sebab dalam Alkitab ada 3 kategori anak Allah. Yang pertama, anak Allah melalui penciptaan, yaitu para malaikat dan juga Adam. Kemudian anak Allah melalui adopsi atau penebusan, yaitu orang berdosa yang diampuni dalam Yesus Kristus. Dan anak Allah yang diperanakkan. Dari semua kategori tersebut, satu-satunya jalan Yesus disebut anak tunggal Allah hanyalah melalui diperanakkan. Itulah sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa bergumul dalam menyerahkan anaknya, sebab Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Dan ingat, saat Yesus tergantung di kayu salib, Bapa tidak tinggal diam di sorga. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 405, paragraf 2 berkata, dalam keadaan gelap, hadirat Allah disembunyikan. Ia menjadikan kegelapan itu kemahnya, dan menyembunyikan kemuliaannya dari mata manusia. Allah dan malaikat-malaikatnya yang suci berada di sisi salib itu. Bapa bersama-sama dengan anaknya. Kegelapan yang turun meliputi Golgota adalah wujud kehadiran Allah Bapa. Allah Bapa menjadikan kegelapan itu kemahnya, sebab manusia tidak dapat melihat kemuliaan Bapa. Kalau saja manusia melihat kemuliaan Bapa, maka manusia mati. Itu sebabnya Bapa menyembunyikan kemuliaannya dalam kegelapan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa tidak bisa tinggal duduk diam di sorga melihat anaknya tergantung di kayu salib. Allah Bapa turun bersama para malaikatnya, berada di sisi salib. Allah Bapa bersama dengan anaknya saat anaknya tergantung di kayu salib. Inilah gambaran bagaimana Allah mengasihi anaknya. Dia tidak bisa menolong, karena sesuai rencana keselamatan, Yesus harus mengirik anggur sendirian. Namun dapat kita lihat melalui gambaran roh nubuat ini, betapa besar kasih Allah bagi anaknya. Nah, mengapa kekayaan penebusan hanya berbicara tentang 2 oknum? Karena yang membuat rencana keselamatan hanya 2 oknum. Signs of the Times, tanggal 17 Juni tahun 1903, paragraf 2 berkata, rencana keselamatan yang dirancang oleh Bapa dan Anak akan sukses besar. Hanya 2 oknum yang membuat rencana keselamatan, sebab Alkitab telah menyatakannya terlebih dahulu. Zakaria 6 ayat 13 berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai ada di antara mereka berdua. Inilah dasar Alkitab yang roh nubuat gunakan dalam menyatakan bahwa hanya 2 oknum ilahi yang membuat rencana keselamatan. Saudaraku dalam Tuhan, ini semua hanyalah sebagian kecil dari kekayaan penebusan yang dinyatakan kepada kita. Nanti di masa kekekalan, Yesus akan buka kekayaan demi kekayaan dari rencana penebusan yang akan membuat kita semakin kagum akan karakter Bapa dan juga anaknya. Hati kita bergetar dan pengabdian kita akan semakin berkobar untuk Bapa kita yang begitu mengasihi kita.
dan kita akan mengalami sukacita selamanya bersama Dia. Dan kita bersukacita bersama para penghuni sorga, menyanyi, memuji Bapa dan Anak-Nya. Kita bersyukur dan memuji Dia selama-lamanya dalam kesenangan Bapa selama-lamanya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan kekayaan penebusan yang meskipun hanya sedikit digambarkan kepada kami di dunia ini, tetapi sudah memberikan kekaguman dan rasa sukacita melihat bagaimana kasih Engkau ya Bapa kepada kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab itulah Roh Kudus yang Kau karuniakan kepada kami, agar pengorbanan anak-Mu tidak sia-sia. Dengan memiliki Roh Kristus dalam hati kami, maka kehidupan Kristus menjadi kehidupan kami. Dan pada akhirnya, pada saat Yesus datang kedua kali, kami semua layak diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.